Soal yang pertama adalah pertimbangan reaksi. Kemudian ada reaksi NO2 bereaksi dengan NO plus 1/2 O2. Kemudian ada data tabulasi dikumpulkan untuk konsentrasi NO sebagai fungsi waktu seperti yang di bawah ini, tabel di bawah ini. Kemudian ada soal A, berapa laju rata-rata reaksi antara 10 dan 20 skon. Kemudian antara 50 dan 60 detik. Kemudian kita bisa menghitungnya di sini dengan menggunakan rumus TS sebagai laju reaksi, delta NO2 sebagai konsentrasi, kemudian delta T sebagai perubahan waktu. Nah, bisa kita tulis juga rumusnya seperti ini. Delta NO2 kemudian NO2 1 bagi T2 T1. Jadi kita bisa menghitung. Jadi NO2 yang bagian kedua ini sudah diketahui 20 skon, yaitu bisa dilihat di sini mendapatkan nilai 0,904, kemudian dikurang NO2 dan 1 sudah diketahui yaitu pada 10 skon, yang mendapatkan hasil molnya itu 0,951. Nah, kemudian T2 nya itu adalah 20, T1 nya adalah 10. Nah, kemudian kita hitung berarti 0,904 dikurang 0,951, hasilnya itu min ya guys, jadi 0,047 molar ya guys, mol. Kemudian ini jadinya 10 skon. Nah, kemudian kita bagi mendapatkan hasil 0,0047 molar. Lantas bagaimana untuk agar dia lebih sederhana, yaitu dengan cara mengubahnya seperti ini. 4,7 kali 10 pangkat min 3 molar skon min 1. Kemudian selanjutnya adalah mencari laju rata-rata antara 50 detik dan 60 detik. Masih sama menggunakan rumus tadi, TE sebagai laju reaksi, kemudian NO2 sebagai konsentrasi, kemudian T2 dan T1. Nah, di sini kemudian bisa kita hitung NO2 ini sudah diketahui yaitu 60 detik. Jadi kita bisa lihat di tabel di sini berapa mol yang didapatkannya selama 60 detik. Nah, yaitu nilainya adalah 0,740, kemudian nilai NO2 yang bagian 1 ini sudah diketahui 50 detik. Jadi kita bisa lihat berapa yang dihasilkan selama 50 detik itu, yaitu nilainya adalah
0,778. Kemudian di sini T2-nya adalah 60 dikurang T1-nya adalah 50. Nah, kemudian kita kurang 0,740 dikurang 0,778, hasilnya itu min ya guys. Jadi kita min 0,038. Kemudian ini molar ya guys, mol. Jadi di bawahnya adalah 10. Jadi kita bagi menghasilkan jadinya 0,0038. Nah, untuk menyederhanakan ini kita bisa tulis 3.8 kali 10 pangkat min 3 molar skon min 1. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya yang B, berapa laju pembentukan O2 antara 50 dan 60 detik. Nah, di sini kita tulis dulu reaksi di atas. NO2 reaksi dengan NO plus 1/2 O2. Nah, kemudian kita bisa menghitungnya dengan rumus ini. Delta O2 delta T sebagai perubahan waktu, kemudian min 1/2. Nah, kenapa di sini taruh min 1/2? Karena di sini reaktannya itu terjadi perubahan dari A ke B, itu terjadi perubahan konsentrasinya, sehingga dia itu diberikan tanda min agar nanti nilai hasil akhirnya itu mendapatkan plus. Nah, kemudian lanjut delta O2 delta T. Nah, bisa juga ditulis dengan rumus yang tadi. Nah, di sini hanya menambahkan 1/2 kali O2 2 kurang O2 1, kemudian T2 min T1. Nah, kemudian kita bisa hitung. Nah, O2-nya yang kedua ini sudah diketahui 60 skon. Jadi kita langsung aja melihat ke tabel di sini berapa nilai yang didapatkan dari 60 skon tersebut. 0,740 dikurang nilai dari 0,2 yang bagian 1 yang sudah diketahui 50 skon, yaitu 0,778. Kemudian di sini T2-nya adalah 60 dikurang T1-nya adalah 50. Nah, di sini bisa kita hitung. Mohon maaf, di sini min 1/2 dikali. Nah, kemudian di sini min 1/2 dikali jadi 0,740 kurang 0,778, itu hasilnya adalah min 0,38 M mol. Nah, kemudian di bawahnya adalah 10. Nah, kemudian di sini kita kalikan setengah. Nah, jadi hasilnya itu 0,0019. Untuk menyederhanakan ini kita bisa tulis seperti ini.
1,9 kali 10 min 3 molar Toscan. Jadi bisa disimpulkan rate dari inilah. Soal yang kedua adalah menghitung delta G atau mencari delta G dari reaksi di bawah ini, yaitu CaCO3 bereaksi dengan CaO plus CaO2. Nah, kemudian dengan bantuan reaksi yang sudah diketahui nilai delta G-nya seperti di bawah ini, kita anggap ini adalah reaksi 1, kemudian ini adalah reaksi yang kedua. Nah, di sini kita menggunakan eliminasi. Nah, langkah yang pertama harus kita lakukan adalah melihat pada reaksi yang pertama ini, melihat apakah sudah setara dengan apa yang diminta oleh soal di atas ini. Nah, di sini Ca memiliki satu koefisien dan di soal juga satu koefisien, jadi sudah sama. Kemudian CO2 juga di sini memiliki satu koefisien dan di sini juga satu. Kemudian O-nya juga ini 1, 2 kali setengah itu 1. Jadi di sini juga 1, jadi sudah setara. Jadi di sini kita hanya mengubah atau memindahkan CaCO3 ke sebelah kiri sesuai apa yang diminta oleh soal di atas ini. Nah, kita bisa tuliskan di sini CaCO3 bereaksi Ca plus CO2 plus 1/2 O2. Nah, di sini delta G-nya berubah karena dia pindah ke kiri, jadi dia berubah menjadi plus. Jadi kita ubah jadi plus 73414 kilojoule. Kemudian kita lihat reaksi yang kedua. Nah, di sini kita setarakan apakah sudah setara dengan apa yang diminta oleh soal di atas ini. Nah, di sini di soal dia Ca-nya itu memiliki satu koefisien, sedangkan di reaksi yang kedua ini dia memiliki dua koefisien. Lantas bagaimana cara mengubahnya menjadi satu koefisien? Dengan cara kita kalikan setengah. Jadi 2 kali setengah itu adalah 1, jadi kita langsung tulis Ca, kemudian plus, kemudian O ini memiliki satu koefisien dan kita kalikan setengah, jadi kita tulis 1/2, kemudian reaksi, kemudian ini juga kita kalikan setengah, jadi 1 CaO, kemudian delta G-nya juga ini kita bagi 2, jadi kita bagi 2, jadi hasilnya itu hitung dulu, min 603 kilojoule. Nah, selanjutnya kita eliminasi. Nah, kita di sini akan mencoret. Tujuannya apa? Tujuannya agar sesuai apa yang diminta oleh soal gitu loh, agar reaksinya sama gitu. Jadi kita coret yang sama. Di sini Ca kita coret, kemudian O-nya juga kita coret. Jadi kita tuliskan di sini CaCO3 bereaksi dengan CaO plus CO2. Kemudian kita
jumlahkan. Nah, kita jumlahkan di sini mendapatkan hasil 1,311 kilojoule. Jadi selesai. Soal selanjutnya adalah nomor 3, ada pertimbangan sel konsentrasi. Nah, di sini langsung saja ke soalnya, beri label pada anoda dan katoda. Nah, di sini anodanya adalah, jawab, anodanya ini anoda, katoda. Nah, anodanya ini Pb memiliki konsentrasi ini. Nah, konsentrasinya kita ubah menjadi 0,05 mol. Nah, kemudian katodanya adalah katoda Bb, katodanya ini 2,5 m molar. Nah, kemudian tunjukkan arah aliran elektron. Nah, coba kita gambar ulang dari jembatan garam tersebut. Kita gambar ulang. Nah, arah aliran elektron ini adalah di sini, di bagian sini, bagian sini. Nah, sehingga arah elektron itu anoda ke katoda. Jadi sini elektron, jadi anoda ke katoda. Nah, kemudian yang C itu adalah apa yang terjadi pada konsentrasi Pb12 disertai setengah sel. Nah, di sini kita tulis reaksinya. Reaksi dari anoda Pb, reaksinya Pb padat, dia bereaksi dengan Pb aquos, Pb12 atau Pb aquos, kemudian disertai ditambah elektron, 2 elektron. Nah, kemudian katoda Pb12 atau Pb aquos tambah 1 elektron, kemudian bereaksi dengan Pb padatan. Nah, sekian. Oke, berikutnya nomor 4. Nah, di sini kita mengisi titik-titik. Jadi di sini terdapat nomor massa 241 dan nomor atom 95 Am bereaksi dengan nomor massa 237 dan nomor atom 93 Np. Nah, bagaimana agar
ruas kanan ini sama dengan ruas kiri. Nah, di sini dengan cara yaitu 241 ini dikurang 4 agar dia dikurang 4 dia nanti 237. Kemudian 95 ini dikurang berapa agar dia 93, yaitu ditambah 2 dikurang 2. Nah, jadi senyawa yang memiliki nomor atom 2 itu adalah helium. Nah, kemudian yang B ini kita menyamakan ruas kanan ke kiri. Nah, yaitu 233 ini ditambah 0, hasilnya masih sama 233. Kemudian min 1 ini ditambah berapa agar dia menghasilkan 92 ditambah 91. Nah, senyawa apa yang memiliki nomor atom 91 yaitu Pa. Nah, kemudian yang C ini agar dia setara dengan yang kanan yaitu 237 ini dikurang 4 sehingga menghasilkan 233. Kemudian 93 ini dikurang 2 agar nantinya setara dan nilainya itu sama dengan yang ruas kiri. Jadi di sini adalah 91. Nah, kemudian yang D. Nah, yang D ini masih 75 ya. Kita tulis nomor masanya 75 karena di sini masih 0. Jadi kita tulis 75. Kemudian 35 ini plus ini ditambah berapa agar dia dapat 35, yaitu ditambah 34. Nah, nomor atom yang memiliki senyawa yang memiliki nomor atom 34 adalah Se. Sekian. Nah, yang kelima adalah gambarlah sel elektrolisis di mana Mn2+ direduksi menjadi Mn dan Sn dioksidasi menjadi Sn2+. Beri label pada anoda dan katoda, tunjukkan arah aliran elektron dan tulis persamaan untuk setengah reaksi yang terjadi pada masing-masing elektroda. Berapa tegangan minimum diperlukan untuk mengarahkan reaksi. Nah, di sini kita jawab. Kita disuruh gambar jembatan garam, guys. Kita gambar seperti yang tadi nomor 3. Kemudian ini adalah arus aliran listrik, aliran elektron maksudnya. Ini merupakan tegangan. Ini juga aliran. Kemudian di sini kan Mn2 direduksi menjadi Mn. Nah, di sini Mn2 direduksi dengan Mn2+ direduksi menjadi Mn. Nah, di sini Sn dioksidasi menjadi Sn2+. Nah, kemudian beli label pada anoda dan katoda. Ini merupakan anoda dan ini adalah katoda. Kemudian
tunjukkan arah aliran elektron. Nah, arah aliran elektron itu anoda ke katoda, anoda ke katoda, anoda ke katoda. Seperti ini elektron. Nah, di sini plus, di sini min. Ini elektron, 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 elektron. Nah, kemudian tuliskan persamaan untuk setengah reaksi yang terjadi pada masing-masing elektroda. Nah, di sini saya akan menuliskan persamaan setengah reaksi oksidasi, yaitu Sn. Jadi kita lihat di sini Sn, lihat di sini Sn mengoksidasi menjadi Sn2 plus tambah 2 elektron, kemudian persamaan setengah reduksi. Jadi kita lihat Mn dioksidasi, Mn direduksi, 2 plus direduksi tambah 2 elektron bereaksi dengan Mn 2 plus. Kemudian di sini kita berapa tegangan minimum yang diperlukan untuk mengarahkan reaksi. Nah, rumusnya itu adalah tegangan E katoda kurang E anoda. Nah, katodanya itu diketahui 1,9, kemudian anoda 0,14 min, ya min, karena dia dia mengoksidasi. Nah, jadi di sini kita bisa masukkan di sini juga min. Astagfirullah, salah. 1,9 kita masukkan, kemudian dikurang 0,14. Nah, jadi hasilnya itu kita hitung dulu. Hasilnya itu adalah 1